Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sekolah, kembali lagi dengan Capsek Sekolah Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di kisah kali ini akan menceritakan mengenai Home Alone. Kisah ini mungkin akan singkat ya, tidak seperti kisah-kisah lainnya. Kisah ini adalah pengalaman dari seseorang yang bernama Faye. Seperti judulnya kan sudah ketebak ya, Home Alone, yang berarti sendirian di rumah. Nah, kira-kira kejadian apa saja nih yang dialami Faye selama di rumah? Cerita ini bersumber dari akun Twitter @grisela. Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, Capsek akan berterima kasih untuk like, share, dan komen kalian di video ini. Lanjut saja, saatnya kelas dimulai. Hai, perkenalkan, nama gua Faye. Dan hari ini gua mau cerita pengalaman gua pas malam Jumat, pas lagi hujan. Jadi gue itu emang sering banget di rumah sendirian, karena emang dasarnya gue males buat pergi keluar. Tapi selama ini tuh gue nyaman-nyaman aja di rumah, sampai tiba-tiba ada tamu yang tak diundang. Jadi pas sore tuh tiba-tiba hujan lebat banget, sekitar jam 5-an. Terus tiba-tiba sinyal gue sempat mendadak hilang. Jadi karena gabut, ya gue coba buat ngerekam video gitu. Niatnya sih biar estetik aja. Gak lama kemudian, akhirnya sinyal gue benar-benar hilang. Lampu gue juga redup, dan gue mulai gak tahu harus ngapain. Akhirnya gue cuma jalan-jalan sekitar rumah. Awalnya tuh biasa aja kan, sampai pas gue denger ada suara kayak ting-ting begitu. Gue gak tahu itu suara apaan. Dan pas gue balik badan, tiba-tiba ikat pinggang ayah gue tuh kayak gerak-gerak sendiri gitu. Tapi di sini gue masih berani ngerekam, karena gue masih positive thinking kalau itu cuma angin. Walau sebenarnya AC gue tuh jauh dari sana, jadi agak nggak mungkin. Nah, pas gue balik lagi ke kasur, nggak lama kemudian tuh gue denger kayak ada yang ngetik-ngetik lemari gue. Dan anehnya, habis ketukannya udah berhenti, lampu gue tuh mati. Dan ternyata mati listrik juga dong. Asli, gue takut banget, karena gue udah mikir kalau gue tuh digangguin. Terus akhirnya karena takut, gue langsung lari ke kamar kakak gue, karena di situ ada jendela gede dan masih bisa ada cahaya yang masuk. Dan sampai sana gue langsung kunci pintu dan lompat ke kasurnya. Karena sinyalnya mati, gue so sibuk aja buka-buka galeri di HP gue. Niatnya sih biar rasa takut gue ke distract. Tapi gak lama kemudian, gue tuh ngeliat dengan jelas pulpen kakak gue tuh jatuh dari meja. Jujur gue takut banget, karena gue tuh gak ngidupin AC kan, karena mati listrik tadi. Dan akhirnya gue coba ngerekam ke arah meja kakak gue, just in case kalau ada barang yang jatuh lagi buat bukti. Dan gue rekam sampai semenitan, tapi gak ada apa-apa. Terus pas gue mau matiin, lemnya malah jatuh dong. Terus akhirnya gue langsung telepon ortu gue, karena gue udah panik banget. Gue coba buat manggil, tapi gak diangkat juga. Dan pas gue lagi manggil ke yang 4 kalinya, tiba-tiba gue ngerasa gak enak gitu. Terus gue sempat lihat keliling, soalnya gue bingung banget kenapa tiba-tiba ngerasa gak enak. Gak taunya listriknya tiba-tiba nyala lagi, dan disitu gue udah merasa seneng. Tapi pas gue lihat ke atas, yang niatnya sebenarnya mau ngeliat lampu, ternyata ada kepala nemplok di atas. Lehernya panjang, lidahnya juga panjang, dan mulutnya robek. Seketika gue langsung lari dan teriak keluar rumah. Hingga beberapa menit kemudian, akhirnya ortu gue pulang, dan mereka pada bingung kenapa gue nangis di luar. Hingga gue jelasin pada mereka apa yang telah terjadi sama gue itu,
dan mereka pun mengerti. Dan semenjak itu pokoknya harus ada 2 orang di rumah kalau ada yang keluar atau enggak semuanya ikut. Anyway, kan itu lem sama pulpen kakak gua sempat jatuh ya sebelumnya. Tapi anehnya pas kakak gua ngecek, taunya lem sama pulpennya tuh bener-bener ada di atas meja. Padahal gue sama sekali nggak naikin lagi. Bahkan gue sempet bingung, lemnya tuh jatuh kemana. Oke, segitu aja ceritanya dari gua. Terima kasih sudah mendengarkan. Itu dia cerita mengenai Home Alone. Kalian pernah gak sih merasa kalau tempat yang biasanya menurut kalian itu nyaman-nyaman aja, namun tiba-tiba berubah menjadi tempat yang menakutkan? Itu terjadi biasanya karena ada hal-hal yang memicunya atau memang begitu saja ya. Pokoknya dimanapun kita berada, pasti ada makhluk astral yang hidupnya pun berdampingan dengan kita. Namun kita pun jangan lupa bahwa ada Sang Pencipta yang selalu menemani kita. Terima kasih pokoknya buat kalian warga sekolah yang telah mendengarkan cerita ini. Dan terima kasih juga kepada akun Twitter @grisela yang telah memberikan kami izin untuk membacakan cerita ini. Jangan lupa like dan share video ini agar warga sekolah horor semakin bertambah. Dan sampai jumpa di kelas berikutnya.